Halo guys, balik lagi bersama saya Krisna Lingga di YouTube channel saya. Kali ini saya akan sharing lagi tentang tutorial bagaimana caranya kita akan membuat warning notification dari alat kita, yaitu salah satunya adalah Automatic Rain Gauge (ARG). Kita akan mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp dan men-triggernya dari data MQTT. Pertama, seperti biasa, kita buka Node-RED kita terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita buka Node-RED-nya. Oke, nah ini kita akan hide sebentar. Ini kita tambahkan flow bar. Nah, di sini kita coba pertama ini. Saya akan mencoba akan melakukan subscribe ke salah satu ARG kita, yaitu kita ambil MQTT in-nya, node MQTT in untuk melakukan subscribe. Nah, di sini kita pakai brokernya IRK dan topiknya sebentar. Kita coba ambil yang ARG Unipa. Nah, ini di Provinsi Papua Barat. Kita coba. Nah, jika sudah, kita coba ambil JSON biar dia di-convert datanya. Dan kemudian kita ambil debug. Nah, kita coba deploy dan kita lihat hasilnya. Jadi ini alat kita mengirimkan data per 1 menit melalui protokol MQTT. Jadi kita tunggu sampai datanya masuk. Nanti akan tampil di tampilan debug di sini. Nah, ini dia. Datanya sudah masuk dan ini adalah formatnya. Ada date, time, ID, ada site-nya, ada nilai hujan, tegangan baterai, dan suhu data logger. Nah, sekarang kita akan membuat notifikasi warningnya, yaitu kita akan tambahkan watchdog, timer, trigger di sini. Kita buat di sebelah sini, agak geser. Nah, di sini kita akan mengirimkan data ketika online, data yang sebelah sini. Ketika dia statusnya masih online, dia akan mengirimkan data yang ini, data per 1 menitnya. Jadi kita pilih the existing message object. Kemudian kita akan menunggu berapa lama agar dia mengirimkan pesan keduanya. Jadi di sini bisa diatur bebas. Jadi saya biasanya mengatur setengah jam. Jadi kita akan menunggu selama setengah jam. Apabila data tidak ada yang masuk, artinya alat kita posisinya sedang mati, entah itu dari susah sinyal ataupun karena kehabisan power, tegangan baterai. Nah, ini kita centang extendnya. Jadi ketika ada data masuk yang baru, maka akan reset lagi menjadi 30 menit lagi, extend terus begitu. Nah, namun ketika dia sudah menunggu selama 30 menit, maka dia akan mengirimkan status keduanya, yaitu saya membuat di sini mengirimkan data terakhirnya. Jadi ini mengirimkan status online ini akan terus. Namun ketika setelah menunggu 30 menit tidak ada data yang masuk, maka dia akan mengirimkan data terakhirnya, the last message object. Kita done.
Nah, di sini kemudian saya akan ini kita centang second message spread outputnya. Nah, ini kemudian kita akan buat functionnya ketika online dan offline. Nah, ini ketika online saya akan mengambil data date-nya, time, ID, site, nilai hujan, tegangan baterai, dan suhu data logger. Lalu saya menambahkan variabel status jadi online. Karena ini akan dikirimkan melalui WhatsApp, maka saya ubah formatnya menjadi string. Jadi saya membuat bentuknya seperti ini. Ada nama alatnya, automated engage, statusnya apa, dia akan mengambil ke sini. Kemudian tanggal, waktu, edit session sampai dengan suhu logger, dia akan mengambil datanya dari sini. Jadi data-data ini adalah mengambil dari yang dikirimkan oleh alat kita terakhir. Kemudian kita done. Nah, untuk mengetahui bagaimana mendapatkan ini saya contohkan saja di sini, misalnya date. Kita pilih copy path, kemudian ini. Nah, ini payload.date, kita tinggal tambah message-nya. Kemudian misalnya kita ingin mengambil data hujannya, kita copy paste lagi. Ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti untuk kebutuhan datanya bisa diatur sama kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, jika sudah, kita done. Nah, ketika online, dia akan mengirimkan existing message object-nya. Kemudian kita masukkan ke sini ke function. Lalu kita akan coba debug. Nah, ketika offline, sini saya akan buat satu lagi. Ini offline. Dia akan mengambil data sama, date, time, ID. Namun di sini statusnya jadi offline. Jadi ketika sudah menunggu selama 30 menit tidak ada data baru yang masuk, maka dia akan mengirimkan data terakhirnya ke second message spread output, ke yang bawah ini. Kemudian ini saya copy biar kita bisa lihat ininya. Nah, jika sudah, kita coba deploy. Saya delete dulu. Nah, ini datanya sudah masuk, dan ini merupakan data dari sini, data dari JSON-nya terlihat seperti ini. Lalu kemudian akan mengaktifkan trigger, dia artinya statusnya online. Online functionnya formatnya seperti ini, string. Maka dia akan tulisannya seperti ini. Nah, ini dia garis putus-putusnya. Jadi pesan ini dimiliki oleh ini, automated engage, statusnya online. Nah, ini ada data-datanya, tanggal, waktu, sama dengan yang dikirimkan oleh alat kita. Nah, kemudian untuk dia berubah menjadi offline, dia harus tidak ada data yang masuk selama 30 menit. Karena alat kita ini mengirimkan datanya per 1 menit, jadi selama koneksi lancar ataupun alat masih hidup, maka syarat ini tidak akan terpenuhi. Jadi untuk kita sebagai pembelajaran, saya akan ubah triggernya menjadi 30 detik agar dia bisa berubah statusnya menjadi offline. Karena data yang dikirimkan oleh alat kita adalah intervalnya per 1 menit. Jadi ketika dalam 30 detik tidak ada data yang masuk, dia akan otomatis berubah menjadi offline. Kita coba deploy. Nah, ini statusnya online. Kemudian kita akan menunggu selama 30 detik. Apabila tidak ada data yang masuk, dia akan jadi offline. Kita lihat tanda yang biru ini. Kalau udah hilang, dia artinya ke statusnya yang di bawah ini, ke offline. Nah, ini dia tandanya hilang dan keluar status ARG offline. Jadi data terakhirnya adalah ini.
Oke, jadi misalnya jika kita mengaktifkan triggernya selama 30 second, karena artinya datanya masih sama dari data sebelumnya. Namun jika kita triggernya lebih lama, misalnya setengah jam atau 10 menit bebas, jadi memang ketika alat kita mati dan tidak mengirimkan data selama beberapa menit sesuai dengan trigger yang kita setting, maka di sini akan menampilkan data jamnya, jam terakhir dia kirim jam berapa, seperti itu. Nah, ini sudah online lagi karena data yang masuk dia akan berubah menjadi online lagi dan tanda birunya akan menyala. Nah, ketika sudah menunggu selama 30 detik, tanda birunya akan hilang dan dia akan mengirimkan status offline lagi. Nah, ini sudah mengirimkan status offline lagi. Sekarang kita akan coba mengirimkan notifikasi-notifikasi ini ke WhatsApp. Kita hapus dulu yang ini, debugnya. Kemudian kita akan tambahkan node WhatsApp. Ya, ini. Ini saya akan pakai akun ini. Nah, untuk send WhatsApp ini sudah saya ajarkan di video-video sebelumnya, membuat akun dan lain-lainnya. Bisa coba dicek di playlist saya, itu bisa di Node-RED plus WhatsApp. Di sini view playlist. Nah, di sini sudah dijelaskan bagaimana cara membuat akunnya dan menginstal Node WhatsApp-nya. Nah, ini kita ubah menjadi message payload, karena yang akan dikirimkan oleh node WhatsApp-nya adalah payload-nya. Kita kemudian delete dan hubungkan. Oke, kita deploy. Nah, ini data yang sudah masuk online dan kita cek pada WhatsApp kita apakah ada data masuk. Ya, datanya sudah masuk, statusnya online. Lalu karena sudah menunggu 30 detik, dia kemudian mengirimkan pesan offline lagi, dan ini kemudian kita tunggu lagi statusnya masuk ke WhatsApp. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba tunggu lagi, sekali lagi, ketika datanya masuk lagi. Nah, ini datanya sudah berhasil dikirimkan oleh alat lagi, dan dia akan mengirimkan status online. Nah, sudah terkirim ke WhatsApp. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menonton tutorial kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.